Jangan naruh fotonya Khalifah, Wali Songo. Siapa yang menggambar Wali Songo? Tidak mungkin mereka itu mau digambar. Berarti di feeling, kok wani memfeeling Wali Songo. Mungkin niatnya cinta kita, anu cek iling Sayyidina Umar. Bukan itu, ya. Tidak ada videonya, tidak ada fotonya waktu itu. Nah, jangan beli kaos, jangan beli lukisan Wali Songo, Khalifah, jangan dibeli yang seperti itu. Kalau misalnya jangan beli fotonya Habib Umar bin Hafid, jangan taruh, kan memang itu benar dan tidak apa-apa. Misalnya jangan mau pasang fotonya Habib Mundir, ahlan wa sahlan, tidak ada masalah, emang ada. Misalnya jangan mau pasang fotonya Habib Soleh Al Idrus Malang, pasang, tidak ada masalah, karena memang benar. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Rajuan dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita kembali dipertemukan. Dalam video kali ini tentu ada hal yang ingin kita diskusikan bersama, ingin kita kaji tentunya. Masih soal pernyataan beberapa oknum habaib atau oknum habib, terlepas dari kondisi rungkatnya nasab Ba'alawi yang kemudian dikaji oleh Kiai Imad, dikembangkan oleh beberapa tokoh ya, sekelas Gus Abbas dengan beberapa teman-teman yang lain yang kemudian aktif bersuara di YouTube juga, seperti Gus Fuad. Kali ini yang ingin kita kaji adalah pernyataan salah satu habib yang menurut saya agak sedikit aneh dalam hal menyampaikan itu di depan umat atau di depan jamaah. Karena kita tahu sendiri kalangan habaib ini mereka sudah punya ruang, mereka sudah punya wadah, mereka punya jamaah yang mereka sebut sebagai muhibbin, orang-orang yang kemudian mencintai para kalangan habaib. Itu disebut muhibbin. Nah tentu ketika sesuatu itu disampaikan di forum-forum besar, di forum-forum yang kemudian dihadiri oleh sejumlah jamaah, sejumlah muhibbin, itu tentu akan menjadi sesuatu yang serius. Berbeda lagi kalau misalnya hal itu disampaikan hanya untuk beberapa orang saja, mungkin itu tidak akan berefek. Tapi ketika hal ini disampaikan di depan jamaah, nah yang notabene hadir dalam jamaah itu adalah orang-orang Nahdiyin, orang-orang NU, tentu ini menjadi sesuatu yang serius. Nah, seperti yang kalian sudah lihat sendiri di awal video, yang saya sudah tampilkan di awal video, sahabat-sahabat sudah melihat sendiri, begitu juga dengan thumbnail video ini, tentu sahabat-sahabat tahu apa yang menjadi pembahasan kita di video kali ini. Yakni soal pernyataan Habib itu yang mengatakan bahwa jangan memajang foto Khalifah, jangan memajang foto Wali Songo. Yang dibolehkan oleh dia adalah memajang atau memasang foto Habib atau habaib. Karena menurut dia foto Khalifah itu tidak terkonfirmasi kebenarannya, bahwa itu adalah betul-betul wajahnya. Ya. Begitu juga dengan kalangan Wali Songo. Menurut dia bahwa itu tidak terkonfirmasi bahwa betul bahwa foto yang beredar itu yang sering dipajang oleh kalangan Nahdiyin, foto Wali Songo itu bukan benar-benar wajah dari kesembilan wali yang dikeramatkan itu, yang kita muliakan itu. Nah, tapi motif kemudian hal ini disampaikan di hadapan jamaah, saya pikir ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita diskusikan. Karena sepanjang kalangan Nahdi yang sering memajang foto itu, foto-foto para wali itu tidak pernah dipersoalkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Tidak direkomendasikan, tapi juga tidak dipersoalkan ketika itu kita pajang, ketika itu kita pasang misalnya di kamar atau di ruang tamu. Nah, menjadi soal. Dan tentu ini akan menjadi sesuatu yang liar ketika misalnya dikembangkan oleh kalangan Nahdiyin tentunya. Termasuk saya.
Kenapa misalnya kita agak sedikit risih dengan pernyataan seperti itu? Karena seolah-olah kita dijauhkan dari kecintaan kita kepada para wali songo. Nah, padahal kita tahu sendiri bagaimana sejarah panjang penyebaran agama Islam di Nusantara. Di masa-masa wali songo itu tentu adalah sesuatu yang harus kita akui bahwa Islam berkembang itu tidak lepas dari jasa para wali songo itu. Nah, motifnya kita memajang foto mereka bukan dalam bentuk mengkultuskan atau memuliakan yang terlalu berlebihan, tapi lebih kepada menghargai dan kemudian mengambil spirit dari apa yang pernah diperjuangkan oleh wali songo. Bagaimana Sunan Bonang, bagaimana Sunan Giri, Sunan Derajat, dan semua wali itu mereka memiliki peran masing-masing dalam proses islamisasi atau penyebaran agama Islam pada waktu itu di Pulau Jawa dan kemudian menyebar ke seluruh Nusantara. Nah, tentu hal-hal seperti ini yang perlu kita sebagai bentuk apresiasi mungkin ya, khususnya kita para warga Nahdliyin, kita memajang foto itu bukan dalam bentuk seperti apa ya, memverifikasi bahwa benar bahwa ini adalah gambar atau wajah dari wali songo itu. Kita tidak mendiskusikan itu sampai sejauh itu. Lebih kepada menghargai, lebih kepada memuliakan, lebih kepada mengambil spirit dari apa yang pernah diperjuangkan oleh mereka. Sama dengan kita memajang misalnya kalau orang-orang Sulawesi memajang Wali Pitue misalnya, itu ada foto-foto itu beredar. Memajang foto-foto ulama misalnya kayak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya, itu lebih kepada mengambil spirit saja, menambah kecintaan kita kepada orang-orang mulia di masa lalu. Dan tidak lebih dari itu. Posisi Habib yang kemudian mengeluarkan doktrin seperti itu, menurut saya itu tidak tepat. Tidak usah disampaikan hal yang seperti itu. Ada mungkin orang NU yang memajang foto Wali Songo dan kemudian memajang juga foto Habib, yang tidak jadi soal. Memajang foto kan bukan sesuatu yang kemudian diwajibkan. Bukan juga sesuatu yang kemudian dilarang oleh ulama-ulama kita. Ketika itu tidak berlebihan, ketika itu tidak keliru ya. Tapi kalau itu mengganggu akidah kita, ya sudah barang tentu foto siapapun yang kita pajang kalau itu mengganggu akidah kita pasti menjadi sesuatu yang salah, menjadi sesuatu yang keliru tentunya. Saya kembali kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan video ini, silahkan berkomentar. Saya minta komentar kalian seperti apa tentang pernyataan Habib ini yang melarang kita untuk memajang foto Wali Songo, memajang foto misalnya Khalifah dan sebagainya. Tapi menginstruksikan, menyarankan kita memasang foto Habib. Silahkan berkomentar, kita berdiskusi di kolom komentar sahabat-sahabat sekalian. Dan mungkin saya akhiri video ini, cukup ya, tidak perlu saya berlama-lama. Kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.